I feel it in my face, yeah. I read it in Aduh, kalah atas. Kalah atas. Wah, tarikannya jagoan ini. Oke, mantap. Kalah atas dia. Kalah power. Iya, tarikannya bagus ini berarti. Oke, hello guys, welcome to Ken Motovlog. Wih, hari ini gua test ride 2 motor sekaligus ya, walaupun uploadnya di hari yang berbeda, tapi gua test ride 2 motor sekaligus. Tadi siang test ride Ninja 250 yang modifikasi ala track day. Sekarang kita test ride Honda ADV 150. Wah gila, ada di opening udah langsung drag race sama Aerox ya kan. Udah terbukti memang tarikannya motor ini luar biasa enak, tarikannya enak banget ya. Tapi powernya dia kurang karena memang dari dulu ketika motor ini baru mau di launching atau sudah di launching ya waktu itu ya, Honda itu udah ngejelasin bahwa motor ini itu entar dulu lampu kuning. Oke, nggak ngelanggar ya, gue dapat lampu kuning, siap. Dulu itu Honda itu udah menjelaskan bahwa mesinnya motor ini itu sama persis dengan mesinnya si Honda PCX, cuman dia berbeda di rollernya juga berbeda kalau nggak salah ya. Jadi correct me if I'm wrong. Terus sama beda di mapping juga. Jadi motor ini itu dinaikkan torsinya tapi dikurangin powernya. Jadi dia ada untung di bagian di bagian torsi, di bagian tarikan. Jadi kalau misalnya kita buat harian untuk macet-macetan, motor ini pasti bakal enak banget buat stop and go nya gitu kan. Terus kalau PCX itu kan dia karakternya motornya lembut banget tarikannya ya kan. Jadi badan kita itu nggak ngejambok ke belakang kayak gini, tapi dia untuk jarak jauh PCX itu enak banget karena powernya juga lebih baik, lebih tinggi daripada si ADV ini. Yoi. By the way, soal ADV, nama ADV sendiri ini banyak kontroversi di luar sana. Ada yang bilang namanya itu Adventure, kepanjangan dari Adventure. Ada juga yang bilang ADV itu kepanjangan dari Advance ya. Tapi kalau menurut gue, ini opini gue ya, bukan dengar dari orang Honda atau dengar dari orang lain. ADV itu stands for Adventure. Tapi kalau Honda yang bilang, gue dengar waktu itu pernah dengar ADV itu stands for Advance. Nah, kenapa gue bilang ADV ini berkepanjangan Adventure? Kenapa? Karena ini adalah adiknya dari XADV 750cc, yang dimana XADV itu memang dipakai untuk adventure. Dia ikut rally Dakar dan sempat juga menang. XADV tahun lalu kalau nggak salah itu rally Dakar tahun lalu itu dimenangkan oleh XADV ya kan. Artinya apa? XADV dipakai untuk adventure. Dan satu lagi, ADV itu juga kalau orang-orang luar nih, orang-orang ya luar sana lah, nyebut motor-motor adventure itu mereka suka nyebut dengan nama ADV. Jadi misalnya KTM ADV atau Honda CRF ADV segala macam gitu-gitulah. Jadi disebutnya ini motor ADV itu adventure. Jadi untuk mempersingkat kata-kata adventure, mereka menyebutnya dengan kata-kata ADV. Nah, itu opini gua. Jadi kalau misalnya kalian mau ada yang koreksi, silahkan tulis di komen. So, kita balik lagi pembahasan soal motornya. Masalah yang pertama yang bakal gue bahas kalau misalnya motor matic itu adalah kenyamanan. Karena kenyamanan itu adalah yang utama menurut gua kalau untuk motor matic. Kalau misalnya kenyamanan, ini motor 11-12 sama motor PCX. Ini posisi ridingnya bener-bener mirip banget posisinya. Jadi badan kita tuh masih tegak, masih nyaman, masih luar biasa enak banget. Stangnya itu dekat dengan badan kita, jadi nggak terlalu jauh kayak si NMAX. Kalau NMAX tuh dia stangnya jauh kan dari badan, jadi berasa kayak naik motor cruiser. Tapi kalau misalnya ini dan PCX itu ya 11-12 posisinya, sama-sama nyaman, sama-sama enak. Joknya pun juga gue rasa masih 11-12 karena barusan banget ini gue nyobain PCX juga kan buat keliling-keliling tadi. Joknya ini masih
enak banget, dan bahkan lebih enak yang ini soalnya kita di bagian belakang nih, di bagian pantat, di bagian tulang ekor ya, itu ada kayak sedikit ada senderan sedikit. Jadi kalau misalnya untuk tulang ekor kita tuh di sini bener-bener kayak ditopang banget, jadi kayak ada sedikit senderannya gitu. Ini asli enak banget. Terus kalau untuk posisi kaki ya, oh Mas Fakri belok ke kiri, kita belok sini, kita putar balik. Siap. Kalau untuk posisi kaki ini posisi kaki gue di bawah, di sini dek bawah ya kan. Kalau misalnya kita pakai selonjoran, ternyata tidak enak. Asli ini nggak enak ini selonjorannya, sumpah. Ini gue pakai kaki gue pakai selonjoran yang nggak enak. Lebih nggak enak daripada PCX dan jauh lebih nggak enak daripada NMAX. Masih tetap NMAX juaranya kalau misalnya untuk senderan kaki. Kalau ini tuh senderan kakinya tuh kayak terlalu apa ya, terlalu kaku, terlalu nekuk di kaki gue. Jadi kayak ankle gue tuh terlalu kayak nekuk aja, nggak bisa nyantai gitu loh. Jadi kaki tuh berasa kayak masih tegang, nggak enak. Jadi lebih enak di dek bawah kayak gini. Jadi kayak naik motor matic biasa, nggak usah pakai sender-senderan lah. Mau berapa kali gue pindah-pindah posisi tetap nggak enak ini. Asli, minusnya di senderan kaki nih, gue nggak suka. Masih lebih tetap enakan NMAX kemana-mana. Ini pertama kali, bener-bener pertama kali gue nyobain Honda ADV, dan gue langsung terkesan motornya emang enak banget gitu loh. Dan sempet zaman dulu tuh gue sempet tertarik untuk beli motor ini buat gantiin si NMAX. Cuman ya gue masih mikir-mikir lagi buat gantiin motor NMAX gue. Sebenarnya sih lumayan nih, kepincut sih gue nih sama si ADV ini. Emang enak motornya gitu loh, dan dipakai untuk touring, dipakai untuk ngelibas jalan-jalan yang lebih ekstrim pun masih bakalan lebih enak. Oh iya, sama satu lagi yang belum kita bahas yaitu suspensinya. Ini by the way sekarang jalannya jalan beton berbampi-bampi ya. Suspensinya ini gue bilang masih lebih enak daripada NMAX. NMAX tuh asli suspensinya yang belakang ya. Yang belakang, kalau depan sih mending lah, yang belakang NMAX tuh sampah banget. Keras banget suspensinya kalau NMAX kan. Tapi kalau ini tuh wah, Showa bro, Showa, nggak usah ditanya. Honda mas sekarang pakai Showa, motor maticnya aja dipakein Showa sekarang. Tuh enak banget suspensinya asli. Ini baru motor matic bro ya. Kalau bikin motor matic tuh kayak gini tuh nggak berasa cuy. Tadi ada sedikit aspal ngelupas tuh nggak berasa cuy. Tuh, ih enak banget, gemes gua. Jadi dia tuh walaupun empuk tapi ngelonjak baliknya itu nggak terlalu cepet gitu. Jadi enak, des, langsung diem motornya, nggak yang kayak wood nggak gitu, langsung diem motornya. Tapi kalau misalnya kita coba performa dari motor ini ya, kita gaspol itu ya rasanya ya masih biasa aja. Ya biasa aja, kayak tadi lah kita drag race sama Aerox tuh kan. Ya rasanya biasa aja, nggak ada yang istimewa gitu loh. Tapi memang mungkin kalau misalnya kita coba macet-macetan motor ini, gue jamin juara deh, stop and go nya pasti enak. And by the way, soal motor ini udah dimodif beberapa sama yang punya ya. By the way yang punya namanya Abi, teman gue sendiri. Ini spionnya sudah diganti model-model red ridge gini ya, nggak tahu asli apa enggak. Terus ini juga udah dipasangin handle, bukan handle, apa sih namanya, handguard ya, handguard. Jadi ini udah lebih asik lagi nih motornya nih. Terus modif yang lain juga gue nggak tahu ya, belum kayaknya nggak ada deh, cuman ini doang kayaknya modifikasi motornya, baru ini aja. Ini by the way nggak terlalu padat ya. By the way untuk selap-selip, terus handlingnya segala macam, ini motor masih enak banget, masih enteng banget. Jadi kita kalau misalnya ngelihat di dashboardnya kayak gini ya, itu motornya tuh masih kelihatan kecil, nggak gede, nggak yang kayak jumbo gitu loh kalau kita ngeliatnya. Jadi itu dia masih enak buat selap-selip, masih nyaman banget. Ini truk mau kemana sih? Nah gitu, buat selap-selip itu motornya masih nyaman banget. Handlingnya juga masih enteng banget untuk kelas motor matic yang berdimensi besar. Oke, kalau misalnya gue kasih nilai ya dari ridingnya segala macam untuk ini dibandingkan dengan PCX, itu gue lebih milih ini. Kalau dibandingkan dengan NMAX, nah ini yang sulit nih. Ini yang sulit, ini dibandingin sama NMAX sulit sekali. Kalau ini dibandingin sama NMAX sih masih ya gimana ya. Soalnya mereka nih ya, kalau dari segi kenyamanan gue milih ini, tapi kalau segi kenyamanan kaki gue milih NMAX. Tapi kalau segi performa ini yang sulit bro ya.
Gua tentuin buat kalian deh, kalian pilih mana, performanya ini atau NMAX. Gue bingung anjir. Oke, kita berhenti di tempat yang tadi juga. Oh iya, by the way, ini idling stopnya dia menyala ya. Jadi kalau misalnya kita berhenti beberapa detik, dia motornya akan mati sendiri. Ini sekarang by the way motornya sudah mati. Wow, speedometernya tuh kecil tapi kompleks banget. Dan tidak ada pencet-pencetan. Apa di sini pencet-pencetannya? Tidak ada juga. Ya, dia tidak punya pencet-pencetan, tidak ada mode-mode. Jadi semuanya sudah terpaparkan di sini. Gila tuh, rame banget itu speedometer. Itu ada hari itu, ada day. Tapi di sini harinya Monday. Gimana sih ini yang punya ini nggak nyeting dulu loh. Ada jamnya juga ya kan. Terus ini ada odo di sini. Terus ini apa nih? Oh, ini full fuel consumption di sini. Terus ini ada indikator aki di sini. Terus di bawah ini RPM kalau nggak salah deh. Coba kita nyalain. Oh, bukan RPM, dia nggak punya RPM guys. Terus di sini ada bensin, yang di bawah ini gua nggak tahu apaan. Di sini juga ada layar indikatornya lagi. Jadi biasanya kalau indikator ada di sini kan, ini ada layar tuh indikator yang hijau-hijau. Terus indikator ABS-nya juga ada di situ, cuman nggak nyala. Nah, ini indikator lampu dimnya juga di situ, ya kan? Indikator netral nggak ada karena ini motor matic, ya kan? Jelas aja. Begitu aja nih. Simple banget tapi memang luar biasa gitu loh. Kita parkir yang bener dulu. Oke, mantap. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau buka si fuelnya ya, tangki bensinnya itu ada di sini, ya kan? Ini harus kita matikan dulu. Nah, posisinya seperti ini, sekali dicetek, kita pencet, dia langsung terbuka sendiri. Fuelnya ada di situ, dan kalau nggak salah kapasitasnya itu sekitar 5 komaan, hampir 6 liter. Jadi kalau isi full tank itu sekitar 60.000 sudah bisa diisi, sudah bisa full, sudah bisa Jakarta Bandung. Terus ini seatnya di bawah, jadi masih persis kayak PCX. Nah, ini dia begini, udah ada pairnya ya. Tuh, ada pairnya. Jadi dia diem di sini. Enak banget. Tapi kalau misalnya lu mau mentokin ke depan juga masih bisa. Sama seperti PCX. Nah, ini bagasinya ini luas banget. Ini kita keluarin dulu. Bagasinya ini luas banget. Ini helm full face atau sini muat. Soalnya di atas ini masih ada rongga lagi. Di belakang ini masih bisa dipakai untuk daro jas hujan. Mantap. Sama persis ya kayak PCX ya, bener-bener ada DNA-nya PCX di sini. Nah, ini dia yang istimewa, tampilannya seperti ini, Honda ADV. Tapi kalau misalnya dari samping, gue jujur aja desainnya gue kurang suka. Jadi dia kayak gede di depan, kecil di belakang. Gue kurang suka kalau misalnya dari samping. Tapi kalau dari depan, ganteng sih. Dari depan ini sisi terbaiknya motor ini, ya. Dia depannya bannya ini peleknya itu ringnya yang depan 14, yang belakang 13, jadi lebih gede yang depan. Jadi makanya itu juga alasannya kenapa ini motor gue sebut motor adventure, karena ring depannya lebih besar. Terus ini windshieldnya bisa di adjustable, jadi ini tinggal ditarik aja terus diputer ya. Cuma ini agak keras banget. Nggak kuat gua. Apa karena ada plat nomor ya? Apa emang keras, gue nggak tahu dah. Yang penting ini bisa di adjustable, bisa naik turun. Di belakang, ntar gue pindahin dulu motornya. Di belakang lampunya ya gede, lebar, berbentuk X. Jadi kalau dinyalain dia bentuknya tuh X. Terus kalau dari segi mesin seperti ini, itu biasa aja mesinnya. Ya nggak padat, nggak apa. Mesinnya benar-benar persis sama mesinnya PCX. Terus ini dia suspensinya yang istimewa. Di sini sudah ada tabung ya, dan di sini tulisannya Showa. Dan ini bukan stiker sembarangan, ini beneran stiker asli Showa. Karena memang suspensinya itu punyanya Showa. Emang nggak main-main. Kalau Honda tuh bikin motor itu walaupun motor murah kayak gini ya, motor entry level kayak gini ya, itu udah totalitas kalau Honda tuh bikinnya. Terus di depan sini ya, suspensinya juga masih pakai teleskopik biasa. Ya biasa aja. Terus dia juga sudah ABS. Tapi kalau nggak salah ini ABS-nya depan doang deh, apa belakang juga? Gue nggak tahu deh, lupa. Mungkin kalian yang tahu bisa di komen di bawah. Oh ya, by the way, ini motornya sudah keyless. Kuncinya ada di sini. Nah, kuncinya sama persis dengan punya PCX. Jadi fungsinya juga sama. Jadi bener-bener ini ya, lu beli Honda PCX tapi yang versi adventure-nya gitu aja udah. Ya kan? Klaksonnya kita dengar. Tidak berwibawa. Oke guys, kalau gitu kesimpulannya di vlog hari ini, nyolong hari ini, gue lebih suka motor ini daripada PCX dan NMAX. Ya, kalau gitu gue tutup saja. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. And I'm Zaning. Jangan lupa di subscribe untuk video seperti ini lagi. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
and peace yang ada obat.